Oke. Aduh terbaik-baik nih seharusnya saya masuk. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Assalamualaikum bro. Apa nih? Kenalkan nama Anda, kemudian jurusan fakultas. Nama saya Nugraha Nurwait Rauf, biasa dipanggil Nugi, dari Fakultas Hukum angkatan 2018. Nama saya Muhammad As'ad. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Wahdania. Saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Menurut kamu tabik itu apa? Menurut saya suatu wadah buat teman-teman yang mau melaksanakan pengabdian. Tabik itu adalah sebuah komunitas yang mewadahi teman-teman untuk berproses, yang pada akhirnya melakukan sebuah pengabdian. Tabik kan tercipta untuk KKN. Jadi Tabik itu di kampus kita komunitas KKN mandiri khususnya. Bisa diceritakan awal terbentuknya tabik? Awal terbentuknya Tabik Itu kemarin tercipta dari inisiasinya tuh dari beberapa orang. Bisa diceritakan? Jadi beberapa orang ini memang sudah punya niatan yang sama untuk mengambil KKN mandiri. Tapi kami masih bingung mau milih yang mana nih, soalnya ada banyak kan. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Kalimantan. Ada yang mau ke Papua, ada yang mau ke NTT, ada yang mau ke NTB. Saya ceritakan. Terus ada inisiasi dari salah satu kita. Gimana kalau kita buat aja KKN baru? Nah, pada saat itu kami memang sudah memikirkan kami ingin membentuk sebuah komunitas, yakni KKN mandiri. Kebetulan katanya di Pulau Sulawesi sama Maluku tuh belum ada. Nah, makanya kita ngambil, oh ya udah kita ngambil Pulau Sulawesi aja. Dengan niat yang sama pada tahun 2019, akhirnya kami merealisasikan, kami bersepakat untuk membentuk KKN baru, KKN Mandiri Tapak Pengabdi Katulistiwa, Tabik, yang diberangkatkan insya Allah ke Sulawesi. Itu sih. Kemudian kenapa memilih namanya itu Tapak Pengabdi Katulistiwa? Apa maknanya? Maknanya ya, kita cerita dulu ya dari awal gimana terbentuknya nama tuh. Jadi awalnya tuh nama tercipta Tapak Pengabdi Negeri. Nah, ngurus ke LP3M, datang kan ke LP3M, ngajuin proposal. Nah, pas kasih proposal tuh langsung dibilang sama bapaknya, TPN berarti ya. Nah, nggak enak didengar. Nah, jadi pertimbangannya kemarin tuh antara singkatan sama makna. Jadi kan Tapak Pengabdi Negeri, secara makna udah bagus. Nah, negeri banyak kan sinonimnya, ada Ibu Pertiwi apa dan sebagainya. Nah, kita ambil Khatulistiwa karena sesuai dengan apa namanya singkatannya. Nah, Tapak Pengabdi Khatulistiwa atau disingkat Tabik. Tapak yang berarti menapak. Dan disambung oleh kata pengabdi untuk mengabdi. Katulistiwa itu sinonim dari Indonesia, terus tanah air, Ibu Pertiwi, seperti itu. Nah, Khatulistiwa itu sebagai penjelas bahwa kita ini mengabdi di Indonesia, dimanapun itu, pesisir, pelosok. Pokoknya syarat KKN mandiri kan indikatornya itu daerah 3T yang paling umum. Nah, kita coba itu. Terus apakah ada hubungannya antara tabik ini dengan bahasa Sulawesi? Itu tabe. Oke. Tabe yang berarti permisi. Ya, jadi pada awal pembentukan itu kami tidak ada niatan untuk mengarahkan tabik ke kata salah satu kata Sulawesi, tabe yang artinya permisi. Nah, tabe itu ada di KBBI. Nah, tabe itu cuman dari Sulawesi. Nggak tahu ya gimana ceritanya, mungkin kata tabe yang ngambil dari kata tabi, ya kan? Nah, jadi kata tabi itu semua orang Indonesia, namun jarang digunakan tabik nih. Tapi sebenarnya artinya dalam. Maksudnya lebih sopan, lebih apa, hormat lah pokoknya kepada orang-orang. Terus di Indonesia ini kan banyak pulau-pulau. Kenapa Sulawesi yang jadi
titiknya itu. Kalau setahu saya kenapa harus Sulawesi? Karena yang kita tahu sendiri KKN mandiri di UMY ini kalau nggak salah sekarang udah ada 11 ya, 12 sama Tabik. Jadi di setiap pulau itu mereka udah punya masing-masing KKN mandirinya di UMY. Nah, setahu saya ada 2 pulau yang belum ada cakupannya dari Muhammadiyah KKN mandiri khususnya, yaitu Sulawesi sama Maluku. Sempat kemarin pertimbangan antara Sulawesi sama Maluku, dan pada akhirnya kita pilih Sulawesi dulu. Mungkin tahun depan kita coba bantu adik-adik kita yang mau buat KKN baru lagi, kita arahin ke Pulau Maluku misal ada. Dan menurut saya Sulawesi tidak semaju apa yang dipikirkan orang-orang. Nah, di sana masih sangat banyak ketertinggalan, masih sangat banyak hal-hal yang perlu dibenahi, sekalipun komunitas Tabik tidak mampu untuk sekali memperbaiki dan memberi hasil, memberi dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tapi setidaknya ada proses yang kita mulai di sana. Sangat banyak, ada sekitar 3.000 daerah tertinggal di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali juga yang ada di Sulawesi. Khususnya di Sulawesi Tenggara itu masih banyak juga, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan juga, sekalipun memang ketika teman-teman mendengar kata Sulawesi Selatan, yang pertama terlintas adalah Makassar. Makassar itu adalah ibu kota provinsi. Di sana memang sangat pesat kemajuannya. Teknologi orang-orang sudah sangat melek teknologi. Tapi berbeda halnya ketika kita melihat lebih jauh ke pelosok, di sana sangat banyak hal-hal yang butuh bantuan. Saya ingin membuka cakrawala teman-teman Tabik ingin membuka cakrawala teman-teman semua, bahwasanya lihat, Sulawesi butuh bantuan kita. Kita sebagai generasi muda, milenial, kita harus bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Bisa diceritain nggak pemilihan desa Olonnya? Kenapa desa Olon? Wah, rumit itu masalah desa. Lebih banyak lagi daripada nama tuh. Soalnya kayak gini, apa ya? Pas pemilihan desa, Pulau Sulawesi itu terdiri dari 6 provinsi. Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, sama Sulawesi Selatan. Kita tetap cari data dari seluruh provinsi yang ada di Sulawesi. Kita cari desanya melalui data-data. Karena data yang kami dapatkan di Olon ini memang sangat tertinggal. Yang paling juga memprihatinkan menurut saya adalah medan atau jarak jalan untuk sampai ke Olon itu susah gitu loh medannya. Makanya entah itu adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah atau mungkin pembangunan yang belum sampai di sana. Kita di sana bukan untuk datang memperbaiki jalan, tapi lagi-lagi kita membawa pemikiran. Kita hanya bisa membawa pemikiran, ide-ide, gagasan. Kalau soal tenaga, saya rasa masyarakat di sana banyak yang lebih kuat daripada mahasiswa. Tapi lagi-lagi yang dipertanyakan sumber daya manusianya, pemikirannya. Nah, hal-hal itulah yang kemudian membuat kami tergerak untuk oke, ayo kita ke Olon. Ayo kita bantu masyarakat di sana. Tidak hanya tenaga, tapi kita memberi pemikiran, kita memberi gagasan terbaik kita sebagai kaum terpelajar. Seperti itu. Apa tantangannya dalam membuat KKN mandiri yang baru ini? Banyak sih sebenarnya. Tantangan ya. Yang pertama, ini mungkin tidak hanya kepada Tabik, tapi kepada seluruh KKN mandiri. Karena pandemi, kita betul-betul dihantam, keadaan kita betul-betul berubah. Yang sebelumnya kita bisa melakukan open recruitment, kita bisa menjelaskan secara langsung kepada teman-teman, sekarang kita hanya bisa melalui media sosial. Sekalipun memang data dari pengguna sosial media itu sangat tinggi, apalagi kaum milenial, tapi itu tetap menjadi penghalang. Karena kenapa? Kurangnya interaksi akhirnya tidak menimbulkan emosional antara satu sama lain. Tapi yang paling berkesan itu gimana ngeyakinin kawan-kawan yang lain mau ke sini. Soalnya kita kan sama-sama nyoba angkatan 18, sama-sama nyoba pengalaman baru. Sebelum-sebelumnya kita belum ada generasi sebelumnya
Mungkin ya pengalaman sih yang buat membimbing yang juga. paling kuat kayaknya. Tantangan paling kuatnya pengalaman. Kita minim di pengalaman pasti. Tanpa ada pemberian wejangan dari kakak tingkat kita. Jadi kemarin tuh kita nyari keliling-keliling ke KKN lain kan, yang angkatan 17, kita tanya-tanya gimana prosedurnya buat KKN gini-gini dan sebagainya. Terus apa aja yang dilakuin di KKN. Nah, dari cerita itu ya lumayan lah, udah ada referensi. Akhirnya jalan sampai teleponan tengah malam. Soalnya terus rapat sampai nggak tidur. Cuma itu sih, tapi Allah membutuhkan kita kayaknya. Dan karena ini adalah generasi 1, maka kita harus menciptakan budaya-budaya baru. Kita harus menciptakan kebiasaan baru khususnya untuk tabik. Dan karena semua orang belum mempunyai pengalaman dalam hal KKN mandiri, pengabdian, maka kami harus meraba-raba untuk mencari tahu. Tapi itu juga tidak menjadi penghalang karena sangat banyak orang-orang yang membantu tabik di luar sana. Sangat banyak yang menyupport agar tabik ini bisa terbentuk. Dan alhamdulillahnya tabik sekarang sudah terbentuk dan sedang berjalan. Yakin akan sukses di Olan? Saya pribadi yakin. Ketika teman-teman tabik ingin berjuang bersama, saya tidak akan pernah ragu untuk berjuang bersama di Olan. Saya yakin dan saya percaya kepada teman-teman semua yang sudah join ke Tapak Pengabdi Katulistiwa. Seperti doa ibu yang seluas langit, yang dapat menuduhkan kita di mana saja. Harapan Anda pribadi terhadap tabik ini? Ya, saya melihat komunitas ini yang paling mau saya ciptain itu gimana kawan-kawan gak saling mengharapkan, tapi saling merangkul untuk mencapai suatu harapan. Gimana kita di Olon, gimana kita sama warga Olon dapat kekeluargaan, bisa membantu, dan kita juga belajar di sana. Jadi kita KKN sebenarnya tuh bukan sok-sok mau ngajar, tapi sama-sama belajar di sana. Semoga teman-teman bisa terus berproses bersama-sama, dalam artian saya dan kalian. Semoga semangat kita terus sama, dalam artian sejak pertama kali kalian terjun ke tabik dengan semangat yang menggebu-gebu, semoga saja semangat itu terus dijaga sampai akhir setelah kita pengabdian. Dan semoga kita semua yang sudah duduk bersama akan terus bersama. Semoga kita bisa menjadikan tabik ini sebagai bukan hanya sekedar komunitas. Yang jelas kita sebagai keluarga di dalam Tapak Pengabdi Katulistiwa. Tolong berikan satu kata tentang LP3M. LP3M, menurut saya LP3M itu LP3M Baiklah pelayanannya. Satu kata untuk tabik. Semangat. Keluarga. semangat. Oke, kita akhiri dengan satu kalimat yang membangun dan memotivasi Untuk kita semua. Oke. Teman-teman, kita sudah melangkahkan kaki bersama-sama Tapak Pengabdi Katulistiwa. Semoga kita dapat memaknai arti dari komunitas yang telah kita masuki. Semoga saja nilai-nilai baik dapat kita berikan, dan semoga saja hal-hal baik dapat membersamai kita semua. Entah sebelum, pada saat KKN nanti, maupun sesudahnya. Semoga kita terus dibersamai dengan hal-hal baik. Jangan saling mengharapkan. Jika pengabdian itu matahari, maka kita harus lebih berkilau daripada matahari. Terima kasih. Kurang sih.